Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisya Prastiawandari. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat prota dan bagaimana cara membuat prosem. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan apa sih prota dan apa sih prosem. Oke, mari kita mulai dengan prota atau program tahunan. Prota adalah rencana penetapan alokasi waktu selama 1 tahun untuk mencapai SK dan KD yang sudah ditetapkan. Nah, prota ini merupakan program umum yang perlu dipersiapkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai. Nah, prota ini juga merupakan pedoman pengembangan program-program berikutnya seperti prosem, silabus, dan kalender akademik. Nah, prosem atau program semester merupakan program yang berisi hal yang ingin dicapai pada semester tersebut aja. Nah, prosem ini juga merupakan rumusan kegiatan belajar mengajar dalam 1 semester. Jadi per tiap-tiap semester ada prosemnya. Nah, setelah ini saya ingin menunjukkan video bagaimana saya membuat prota dan bagaimana saya membuat prosem. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah prota atau program tahunan yang sudah saya rancang. Nah, di sini ada identitas, satuan sekolah, mata pelajaran, kelas, tahun ajaran. Nah, di bawahnya itu ada tabel. Tabelnya itu kompetisi dasar, materi pembelajaran, dan alokasi waktu. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan teman-teman, saya dapat poin 3.1 dan 4.1 dari mana? Oke, saya kasih tahu dulu. Nah, prota ini berpedoman kepada silabus yang kita punya. Nah, silabus yang saya punya adalah silabus K13 SMP kelas 9. Ini silabusnya teman-teman. Nah, poin 3.1 dan 4.1 saya dapat dari silabus ini. Saya copy dan saya salin ke prota saya. Seperti ini jadinya. Kan 1 KD ada 2 poin kan, jadi dua-duanya saya salin, saya copy ke sini teman-teman. Nah, untuk materi pembelajarannya saya juga dapat dari silabus yang ini, dari teks lisan sampai responnya. Nah, untuk alokasi waktu saya dapat dari sini, 4 JP, 4 jam per mata pelajaran. Kita copy dan kita salin ke prota. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, ini adalah prota saya untuk setahun ke depan. Jadi begini cara membuat prota teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan membahas bagaimana membuat prosem. Nah, ini prosem yang saya punya. Oke. Seperti biasa di sini di atas ada identitas, kompetensi inti KI1, KI2 sampai KI4. Nah, prosem ini teman-teman adalah turunan dari prota. Nah, jadi makanya kompetisi dasar, indikator pencapaian kompetensi sama alokasi waktu itu sama isinya dengan prota. Namun, prosem ditambah lagi dengan ini, bulan-bulan. Nah, inilah per semester kita. 1 semester kan 6 bulan. Oke. Nah, untuk angka 1, 2, 3, 4, 5-nya itu per minggu dalam 1 bulannya, teman-teman. Nah, bulan Juli ada 5 minggu, bulan Agustus ada 5 minggu, September ada 4 minggu, Oktober 5 minggu, November 4 minggu, Desember 4 minggu. Nah, sebelum membuat prosem teman-teman, kalian harus mempunyai kalender akademik. Nah, gunanya kalender akademik ini untuk mengetahui berapa banyak minggu dalam 1 bulan dan minggu mana yang efektif, berapa banyak minggu yang efektif dan berapa banyak minggu yang tidak efektif. Gunanya untuk mewarnai minggu-minggu dalam prosem ini, teman-teman.
setiap minggunya ada acara apa, diwarnai, begitu teman-teman. Nah, saya hapus dulu ya yang ini, saya ubah jadi warna putih. Oke. Nah, di sini kan kita udah punya kalender akademik kan teman-teman. Tapi kita belum tahu nih, dalam 1 bulan berapa banyak minggu efektifnya dan berapa banyak minggu tidak efektifnya. Nah, saya kasih tahu cara menghitungnya. Nah, jadi di sini teman-teman, nah, kalian bisa lihat bulan Juli ini. Oke. Nah, coba kita hitung bulan Juli. 1, 2, 3, 4, 5. Bulan Juli ada 5 minggu. Tapi minggu pertama itu berwarna biru. Nah, penjelasan warna biru itu karena PPOB, teman-teman. Jadi, minggu pertama itu tidak adakan. Berarti minggu pertama itu tidak efektif. Nah, berarti yang efektif minggu kedua, karena tidak ada warna sama sekali. Minggu ketiga, ada warna teman-teman. 3, itu PLS, pengenalan lingkungan sekolah. Berarti ini tidak efektif. Karena MOS kan biasanya. Nah, minggu ketiga kosong. Minggu keempat kosong, minggu kelima juga kosong. Berarti minggu efektif yang ada pada bulan Juli cuman minggu ke-2, minggu ke-4 dan minggu ke-5. Dalam 5 minggu yang hanya efektif minggunya hanya minggu kedua, minggu ke-4 dan minggu ke-5, hanya 3 minggu yang efektif, 2-nya tidak efektif. Nah, jadi jatuhnya hitungannya seperti ini teman-teman. Nih, Juli ada 5 minggu, minggu efektif ada 3, minggu tidak efektif ada 2, gitu teman-teman. Nah, jadi kita warnai di bawahnya. Nah, tadi kan minggu pertama tidak efektif karena ada PPOB. Nah, minggu pertama tidak efektif, kita warnai dengan dongker tadi kan, PPOB. Nah, begitu teman-teman. Sampai ke bawah dalam 1 semester ini aja teman-teman. Sampai Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini aja ke bawah yang didongkerkan warnanya. Nah, tadi minggu keberapa lagi? Minggu ketiga itu PLS. Jadi di bulan Juli minggu ketiga itu adalah minggu tidak efektif. Nah, diwarnai dengan warna hijau tua. Nah, begitu cara membuat prosem teman-teman. Jangan lupa, oh ya tadi saya lupa memberitahu, kalau di Prota sudah siap membuat Prota itu harus ada seperti ini teman-teman, kop bawahnya, mengetahui tanggal, kepada guru mata pelajaran NIP dan NIK. Nah, di prosem juga harus ada seperti itu teman-teman. Ini per semester ya, ini semester 1-nya dan ini semester 2-nya, gitu teman-teman. Nih, prosemnya sudah saya warnai. Dan tidak lupa untuk menambahkan ini, mengetahui kepala sekolah, guru mata pelajaran, tanggal, bulan, tahun, NIP dan NIK.
Oke, setelah prota dan prosem sudah kita bahas, sudah kita selesaikan, sekarang kita pindah ke topik lainnya, yaitu tentang identify appropriate approach, method, teknik, dan prosedur. Oke, setelah ini saya akan menampilkan slide dari PPT saya terlebih dahulu. Oke, sebelumnya saya ingin memberitahu dulu teman-teman, PPT yang saya buat itu based on bukunya Jeremy Harmer halaman 78. Oke, balik lagi ke slide pertama tentang approach tadi. Approach memiliki arti pendekatan. Nah, approach ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas atau bisa disebut very general. Dan approach ini belum bisa diimplementasikan dalam proses belajar mengajar. Mengapa? Karena approach ini hanya bersifat asumsi atau teori saja. Oke, sebagai contoh, misalkan ada seorang pengajar mengajar teori tentang behaviorism. Nah, teori behaviorism ini kan menempatkan guru sebagai pusatnya, atau bisa dibilang teacher center. Nah, metode apa yang cocok untuk teori ini? Ya jelas metode menempatkan gurunya sebagai sentral pembelajaran mereka. Nah, metode apa dalam bahasa Inggris yang cocok, yaitu metode GTM atau metode Grammar Translation Method. Begitu teman-teman. Nah, di atas tadi kita sudah membahas tentang istilah approach dan method, di mana approach adalah asumsi atau teori, sedangkan method adalah cara eksekusinya atau bisa disebut way of implementing. Nah, di sini banyak sekali metode-metode pembelajaran seperti dalam pengajaran bahasa Inggris. Misalnya, direct method, audiolingual method, GTM, Suggestopedia, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ingin memberi contoh salah satu metode yang tertera tadi. Saya ingin memberi contoh tentang Suggestopedia. Nah, Suggestopedia adalah metode mengajar bahasa Inggris di mana siswa dimotivasi oleh kita untuk belajar dengan menggunakan gambar dan suara serta melibatkan gerak tubuhnya. Nah, pembelajaran ini banyak menggunakan media. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya, teman-teman, turunan dari metode adalah teknik. Teknik adalah trik bagaimana metode tersebut dijalankan dalam proses belajar mengajar. Metode itu tidak baku dan kaku. Kita bisa mengimprovisasi dengan trik asal tidak keluar dari jalur. Jadi, implementasi satu metode tidak harus sama antara pengajar satu dengan pengajar lainnya. Begitu, teman-teman. Nah, yang terakhir teman-teman, yang paling spesifik di antara semuanya, yaitu prosedur, yang berarti step by step. Prosedur berarti implementasi yang harus dikerjakan secara berurutan. Contohnya aja, aktivitas pertama siswa di kelas, dengan menguji siswa dengan pelajaran sebelumnya dengan kuis. Nah, yang kedua, mereview ulang. Ketiga, berdiskusi. Keempat, tanya jawab. Nah, seterusnya sampai pelajaran selesai. Nah, begitu teman-teman. Jadi, itulah penjelasan saya tentang cara membuat prota dan prosem, dan penjelasan saya tentang PPT saya, approach, method, teknik, dan prosedur. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.